Kisah-kisah pilu gempa Cianjur, rombongan TK terkubur, jenazah ibu anak berpelukan. Gempa bumi di Cianjur berskala 5,6 pada Senin 21 November 2022 menyisakan kisah-kisah pilu dari para korban yang membuat hati terenyuh hingga sulit membayangkan rasa sakitnya. Adapun bencana ini merenggut ratusan nyawa dan banyak orang mengalami luka. Lantas, apa saja kisah-kisah pilu gempa Cianjur? Berikut daftarnya, mulai dari jenazah ibu dan anak yang ditemukan berpelukan hingga pria yang hanya sekedar mengharuskannya menemui maut. 1. Jenazah ibu dan anak berpelukan. Jenazah seorang ibu dan dua anaknya yang menjadi korban gempa ditemukan dalam kondisi berpelukan di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Jumat 25 November 2022 sore. Melansir Antara Jumat, posisi ibu saat ditemukan dalam keadaan memeluk anaknya. Kemudian anaknya yang lain memeluk ibunya dari belakang. Mereka disebut terseret dari Desa Mangunkerta ke Cijedil. Jenazah ibu dan anak-anaknya ini ditemukan di hari keempat proses evakuasi. Petugas dari Basarnas sempat berkali-kali berupaya mengeruk longsoran untuk mencari korban jiwa di lokasi tersebut. Lalu proses evakuasi korban dilanjutkan secara manual karena kondisi lokasi yang terjal dan berlumpur akibat tanah longsoran terkena air hujan. Setelah ditemukan, ibu dan anak-anak itu dibawa ke RSUD Sayang Cianjur untuk diidentifikasi. 2. Rombongan TK terkubur dalam tanah. Tim gabungan akhirnya berhasil mengangkat semua jenazah rombongan KB TK Islam Al-Azhar yang mobilnya terkubur tanah longsor akibat gempa di Desa Ciborum, Cugenang, Kabupaten Cianjur. Saat ditemukan pertama kali pada Kamis 24 November 2022, lebih dari separuh mobil itu masih terkubur. Nasib para korban dari KBTK Islam Al-Azhar 18 pun belum diketahui. Tim gabungan terus berupaya mengangkat mereka. Pengangkatan yang melibatkan sejumlah petugas membuahkan hasil pada Jumat pagi. Saat itu diketahui bahwa semua penumpang masih berada di dalam mobil. Ada 8 jasad yang ditemukan. Kafe terseret tanah. Sebuah kafe yang berada di tebing setinggi 20 meter tertimbun dan terseret tanah longsor. Terkait jumlah korban di kawasan tersebut masih belum pasti. Di waktu gempa terjadi lokasi itu kerap ramai pengunjung. Seorang warga setempat, Medi, mengatakan kafe R7 memiliki 2 barista yang ramah. Di jam-jam terjadinya gempa, katanya tempat itu seringkali tengah banyak pengunjung. Suasana kafe itu disebut nyaman, namun memang rawan longsor. 4. Korban hanya lewat. Asep Rudi Hendra, 48 tahun, warga desa Dawuan, Kabupaten Majalengka menjadi salah satu korban gempa bumi Cianjur. Saat itu ia hendak pergi ke Tangerang untuk bekerja dan beristirahat sejenak di rest area Tapal Kuda Cugenang, Cianjur. Istri Asep, Siti Soliha, menyebut suaminya jarang pulang ke Majalengka. Ia sengaja pulang untuk menghadiri pertunangan anak pertamanya di hari Minggu. Besoknya ia izin kembali bekerja ke Tangerang. Beberapa menit sebelum gempa, Asep disebut Siti masih mengirimkan pesan WhatsApp untuk memberi kabar. Namun maut tiba-tiba menghampiri Asep dan meninggal dunia akibat bencana alam tersebut.